Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Syariah. Semester 1, kelompok 1. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Antika dengan NIM 2304040058. Lalu berikutnya ada Ardela Ayu Saudri dengan NIM 2304040060. Dan terakhir ada Lilis dengan NIM 2304040056. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ilmu hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Dalam masalah hadis, ada beberapa istilah yang paling banyak digunakan oleh para ulama. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah ada hadis, ada sunnah, ada atsar, dan ada juga khabar. Apa perbedaan dari istilah-istilah ini? Apa juga persamaannya? Ini nanti yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini, dimulai dari yang pertama tentang hadis. Hadis. Secara bahasa, hadis berarti dari lafaz hadzayat hu adnan, yang berarti baru terjadi dan juga menceritakan sesuatu yang baru, disebut sebagai suatu hadis. Dalam pelajaran tauhid, misalnya hadis itu juga dikatakan baru atau sesuatu ketika terjadi dalam bahasa Arab pun diartikan dengan dibahasa dengan yadzuhu zaitun, segala sesuatu yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat dari ulama. Kita ambil pendapat yang pertama dulu, yaitu dari ulama usul. Usul mengartikan bahwasanya hadis segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir, yang mana semua itu bisa dijadikan sebagai hukum syariat. Nah, di situ ada takrir. Kalau perkataan sudah jelas, perbuatan sudah jelas. Kalau takrir adalah diamnya Rasulullah melihat tindakan para sahabat, yang mana diamnya Rasulullah tersebut diartikan sebagai persetujuan dari Rasulullah dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat ini merupakan sesuatu kebolehan, sesuatu yang boleh dilakukan. Oke, kita kembali. Menurut ulama usul, ada segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, yang mana bisa dijadikan hukum syariat, bisa dijadikan dalil. Contohnya, kalan Nabiul Sallallahu Alaihi Wasallam illa kana maukulatin yuladdisu sayun. Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ketika air itu dua kula, maka tidak akan bisa terkena najis, tidak akan bisa menjadi air itu yang najis. Di sini ada hukum syara. Misalnya kalau air dua pola itu bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, kita lihat pendapat ulama fikih mengenai arti hadis. Hadis menurut ulama fikih adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada hubungannya dengan wajib dan fardu. Nah, segala sesuatu yang sudah dilakukan terjadi pada Rasulullah tapi tidak ada hubungannya dengan fardu dan wajib. Misalnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafana sulatan ala nasi watulan nasi wasulatan nasi. Contohnya, bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling lunak salatnya, orang yang paling mudah salatnya, paling disukai salatnya oleh orang-orang, paling ringan salatnya, dan ketika bersama orang-orang tidak ada hukum wajib dan fardu. Siapapun boleh melakukan salat yang lama sekali, boleh melakukan salat yang sebentar sekiranya tumakina itu menurut ulama fikih. Nah, terakhir, karena ini tentang hadis, maka pendapat yang paling kita pegang adalah pendapat dari ulama hadis atau muhaddis hadis, merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, di sini bedanya dengan ulama usul. Kalau ulama usul harus ada hukum syariat yang bisa diambil dari hadis tersebut, tapi ulama hadis tidak ada hukum syara yang bisa diambil, sehingga contoh di atas tadi merupakan contoh dari hadis.
karena intinya harus bersumber dari Rasulullah SAW. Itu hadis menurut ulama hadis. Tema sunnah. Sunnah secara bahasa berasal dari lafaz sunnah, ya sunnu, sunnan atau sunnatan, yang mana artinya adalah jalan atau cara. Ada salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Man sunnah sunnatan hasanatan." Barang siapa yang menjalankan, melakukan cara menempuh jalan yang baik, man sunnah sunnatan hasanatan, di situ menempuh jalan dan lain sebagainya, itu arti sunnah secara bahasa. Sedangkan sunnah menurut istilah, dalam istilahnya ada beberapa pendapat. Yang pertama dari ulama usul, misalnya mengatakan bahwasanya sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, yang mana bisa dijadikan sebagai hukum syariat, bersumber dari Rasul, dan juga harus bisa dijadikan sebagai hukum syariat. Bagi yang masih belum tahu ulama usul adalah ulama yang bidangnya adalah bidang usul fikih. Usul fikih itu menggali hukum fikih, dalil-dalil Al-Quran, hadis isma, dan lain sebagainya. Itu dicari hukum fikihnya dari dalil tersebut. Atau misalnya fansollu wa aqimus sholah, dan dirikan sholat dari lafaz wa aqimus sholah. Ulama usul memberitahukan kepada kita bahwasanya hukum sholat itu adalah wajib. Ini adalah ulama usul, yang itu tadi menurut ulama usul. Sedangkan menurut ulama fikih, sunnah merupakan perbuatan yang lebih utama dilakukan dan tidak sampai mencapai tingkatan wajib dan fardu, atau kita kenal dengan perbuatan yang jika kita lakukan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga menurut ulama salaf mengatakan bahwasanya sunnah ini adalah lawan dari bid'ah. Nah, apa itu bid'ah? Bid'ah merupakan melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada dalilnya, sehingga sunnah ketika menjadi lawan bid'ah, berarti sunnah adalah melakukan ibadah yang dimana ibadah tersebut ada dalilnya. Bid'ah ini melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya. Contohnya adalah sholat subuh 3 rakaat misalnya, atau sholat menghadap ke arah utara yang mana bukan arah kiblat, karena sholat seharusnya menghadap kiblat. Nah, melakukan ibadah seperti ini tidak ada dalilnya, itu disebut sebagai bid'ah. Nah, lalu dalil bid'ah adalah sunnah, sehingga sunnah adalah melakukan ibadah yang ada dalilnya. Yang terakhir, sunnah menurut ulama hadis. Ulama hadis mengartikan sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu setelah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Ya, intinya adalah sesuatu tersebut harus bersumber dari Rasulullah. Hal-hal yang sering dilakukan Rasulullah, baik sebelum maupun sesudah menjadi Rasul, itu termasuk sunnah, jadi bukan termasuk hadis kalau menurut pendapat ulama al-hadis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada khabar. Khabar secara bahasa berarti berita, sedangkan menurut istilahnya berarti segala sesuatu yang disandarkan bersumber dari Rasulullah atau selain dari Rasulullah. Itu bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Sahabat itu generasi setelah Rasulullah, kalau tabi'in generasi setelah sahabat, itu bisa jadi disebut sebagai khabar. Ada juga istilah atsar yang mana secara bahasa berarti bekas atau sisa. Bekas dari sesuatu disebut atsar. Sedangkan menurut istilah, atsar berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga bisa disandarkan kepada yang lain. Ini sama seperti khabar. Jadi atsar bisa menjadi sumbernya Rasulullah SAW, bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Sehingga misalnya contoh, qala Nabi SAW, iza kanal mau qala taimilan yunan nazisu sayan. Ia mengatakan Rasulullah ini bisa disebut khabar, bisa disebut atsar, atau qala li Rasulullah SAW
haddatsau nasa bima ya'rifum. Ini yang mengatakan adalah Sayyidina Ali. Ini juga bisa disebut khabar dan atsar. Qala Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in. Kalau Sayyidina Ali tadi sahabat, Al-Hasan al-Basri ini adalah seorang tabi'in. Fi sholati khalfal muta'di soli wa alaihi bid'atuhu. Nah, ketiga-tiganya ini bisa disebut khabar, bisa disebut atsar. Selanjutnya persamaan dari hadis, sunnah, khabar, dan atsar adalah kesemuanya bisa dilibatkan atau bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya bisa masuk atau bisa cocok disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk perbedaannya, hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul. Biasanya hadis ini hanya untuk Rasul, kemudian disandarkannya setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sehingga yang sebelum jadi Nabi dan Rasul tidak dianggap sebagai hadis. Sedangkan kalau sunnah itu dinisbatkan kepada Rasulullah baik sebelum jadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul, sehingga tidak masalah ketika sunnah itu ada sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena sunnah ini menitik beratkan kepada kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul merupakan seorang yang memiliki kepribadian yang baik, sehingga kehidupan sebelum menjadi Rasul pun bisa dijadikan contoh untuk kita semua. Kemudian kabar itu bisa disandarkan selain Nabi SAW. Ini bedanya dengan hadis dan sunnah. Kalau hadis sunnah kebanyakan biasanya untuk Nabi Muhammad, kalau kabar biasanya kepada Nabi, bisa kepada sahabat, bisa kepada tabi'in, meskipun kebanyakan kabar lebih sering disandarkan kepada Nabi dan sahabat. Sedangkan atsar meskipun bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi penggunaannya lebih banyak digunakan untuk kepada yang selain Rasul, entah itu sahabat, entah itu tabi'in atau tabi'in dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Barangkali sudah tahu tapi tidak bisa menjelaskan. Begini perbedaan yang pertama. Dari segi bahasa makna, kalau Al-Quran bahasa dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis lafaz dan maknanya diciptakan atau berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan dari periwayatannya, kalau Al-Quran itu harus persis lafaznya. Lafaz dari Al-Quran itu persis, sehingga Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama persis dengan Al-Quran yang Rasulullah terima dari malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril yang mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hadis itu boleh diriwayatkan secara maknanya, sehingga hadis-hadis yang kita baca sekarang itu bisa jadi maknanya sama persis dengan yang diucapkan Rasulullah. Bisa jadi juga lafaznya berbeda dengan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Dari segi kemukjizatan, Al-Quran itu lafaz dan maknanya merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis itu lafaz dan maknanya tidak termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada satu atau dua hadis Rasulullah yang menjadi mukjizatnya, menjadi bukti mukjizat Rasulullah, tapi tidak lebih atau lebih banyak. Hadis dan sunnah Rasulullah itu yang bukan merupakan mukjizat dari Rasulullah. Dengan Al-Quran itu baik lafaz dan maknanya semuanya merupakan mukjizat Rasulullah yang paling agung. Hukum membacanya. Kalau Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan atau tanpa niat apapun, misalnya hanya ingin membaca Al-Quran, itu pun salah berniat ibadah mendapatkan pahala. Sedangkan hadis Rasulullah ketika kita membacanya dengan tanpa niat apapun tidak dihitung sebagai nilai, tidak dihitung sebagai sebuah ibadah, kecuali kalau kita membaca hadis itu dengan niat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita kepada Rasulullah itu yang mendapatkan ibadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah penjelasan materi dari kami mengenai hadis, sunnah, atsar, dan habar. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.